sih? Bener nggak sih kita harus mengencangkan ikat pinggang? Kenapa maksudnya? Gua lagi baca di mana-mana resesi, bener nggak sih, Nek? Benar. Masa bangku aja udah nggak ada, Nek, sekarang? Gue tadi barusan ngomong sama Andi. Itu kenapa nggak ada bangku? Kata Andi lo jawabannya gini. Dah, terima apa adanya katanya. Nggak bisa ngomong. Enggak, gue tanya kenapa itu nggak ada bangku, kata Andi. Udahlah, nggak usah ada bangku, kan ada aku, katanya. Jelong. Pak Handi. Ini Jadi gimana? Kita harus marah, ntar kesannya kita jadi marah-marah Iya. mulu. Ini emang nih jangan marah, Ca. Udah nggak usah marah-marah. Cek kemana? Cek toko sebelah. coba kamera mana ikut yuk. Kenapa? Kenapa? Kamera Cek ikut. kemana sih, Bot? Laut mana? Kiri. Laut sini. Suaranya habis. Habis dari mana sih nyanyi lu ya? Iya. Ngapain lo ngejagain Lu pada main kartu di sini ya? Hah? Ini lagi satu perempuan cuma satu lagi di sini. Lo ngapain jagain kursi? Lo pikir nih keris dijagain? Keluarin nggak? Hari ini kita mau pindahan. Oh, launching. Isian ya, launching sofa baru. Ayo deh, bawa masuk. Ayo satu orang satu bangku ya, nggak boleh dibantuin ya. Nggak boleh dibantuin. Gua bukan yang nggak mau, gua nggak boleh masuk dapur, nggak boleh ngangkat yang berat-berat, ntar tangan gua kasar kata emak gue. Tuh, barang masuk. Oh my god. Sini. Hey, Itu buat Om, itu buat Ana. wah, Igun. kamu kuat cantik. Wow. Udah nggak usah dicopot ya. Nggak usah dicopot. Nggak usah lah. Nggak usah dicopot, takut kotor lah. Nggak usah. Ya, hari ini nggak usah copot ah. Ih, karena norak, masa nggak dicopot? Satu lagi mana? Ini licin, susah. Udah itu 3. Udah 3. Ini bantalnya mesti disebar tapi Gak apa-apa, itu buka dikit aja. Dikit aja, lobangin dikit aja. Udah Om. Oke. 2. Mas, boleh nanya Mas? Boleh. Ini kan masih diplastikin, STNK jadi kapan ini? nggak ada, ini pakai nomor ini dulu. Ini bantalnya ada yang hilang nih. Ini nggak mungkin. Ini kalau sini 2, di situ 2, mestinya di sini ada 4. 3. Siapa yang udah nelen bantal tadi? Wah, Mana ada yang satu? kecil-kecil Sini. ya? Ada yang kecil-kecil. Ini ke sono, ke sini, itu ke sono. Ntar. Oksa, keluarin. Dari baju. Kok di sini 1, kalau gue lagi pakai rok pendek, ntar nutupinnya gimana? Udah lu masuk ke dalam plastik. Diplastikin ya beneran. Ini. Coba jajalin Masa dulu. diplastikin yuk? Biarin, besok baru buka besok. Pak Mali biarin. Kayak villa kosong. Bukan pamali, Ini. Nora. Halo. Ya. Oh gitu. Kok jauh sih, kita terlalu jauh nih. Iya. Enggak. Apa yang jauh ya? Enggak yuk. Ininya lebar ah, ininya kegedean. Oh ini lebar. Oke, bintang tamu kan suka Terus banyak. sama lu jadi 1 itu sekarang. Hah? Lu jadi 1. Iya. Cie, udah nyatu sekarang, udah Udah nyatu. Iya. Iya. Dia nggak jomplang Oma, kalau lu bangun dia nggak jomplang. Tapi kalau yang bintang tamu memang wah ini pas nih, lu geser. Iya. Udah. Gua udah di plan. Bentar ya Ben. Mas Andi, minggu depan bikin sofa baru yang lebih bagus ya. Sorry, kayaknya ini kurang pas. Duduknya masih miring soalnya tuh. Mungkin nggak? Emang gini juga. Oh, ini kita begini. Nggak rata. Udah mau mirip kurang ajar si Benny. Ini Sampai kan emang asuhan Venezuela. Kalau Venezuela duduknya begini. belipet begini kaki. Dikerok kalau mandi sampai hitam banget sih, Mak. Ini, Mak. Diginiin. Ngapain emang kulit gua begini? Oh, emang gini ya? Oh. Iya. Ngatain kulit orang. Lu ngapain kaki belipet banget? Hah? Kakinya belipet Coba banget. lu duduk kayak gue. Coba. Oke. Enak? Nyaman? Nyaman. Oke. Judul hari ini
judulnya adalah Tunjukkan aksimu sekarang. He's so cute. Tapi tadi pas gambar kita diambil satu-satu, kita jadi kayak grafik penjualan. Oh iya bener naik tinggi Bagus. Tadi lo anjlok berarti penjualan. Dia marah-marah mulu. Oke. Ya mulai yuk. Semangat Senin yuk. Tapi Nah, weekend ya. sekarang ini kita kedatangan cowok tampan yang suka membantu orang-orang ya. Kita panggil langsung ini dia, Betran Antolin. Koko perdana loh, bintang tamu yang dudukin kursi Iya. ini. Nggak lepas plastik. Enggak. Ya, emang sengaja. Sengaja. Tumpah ya? Namanya juga kayak baru kan begini. Hey. Jangan komplain, gua kan kelas bisnis. Jadi Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. adiknya jadi korban. Maaf, adiknya jadi korban kecelakaan. Betran Antolin, semoga lu bisa tidur tenang. Lu kasih sopa. Bukan. Enggak, orangnya tampaknya nggak mempunyai empati sama sekali. Oh itu kalimat geram ya. Kalimat geram, orangnya nggak peduli. Dia itu ternyata direktur rumah sakit syaraf terkenal di Menteng. Padahal punya ronsen, punya MRI, nawarin obat balsam aja kagak. Oke. Jadi adiknya Koko kena ada kecelakaan. Gua sama adik gue nyebrang di Kemang, adik gue tabrak. Kapan itu? Tapi ada itu, ada zebra cross. In front of Shell tidak ada, tapi it was empty. Kemang mana ada zebra cross sih? Oke. Zebra cross? Depan Shell sama pom bensin. Itu baru kok atau? Bulan lalu, sebulan lalu. Dia ngebut. Ya, yang bersangkutan ngebut, supirnya ngebut. Jadi ya apa namanya majikannya merasa itu ada urusan saya dengan supirnya. Mau diapain? Tapi adiknya Koko terluka. Luka-luka baret, kita ronsen segala macam, nggak ada yang geser, nggak ada yang patah ya. Gue bersyukur aja lah. Sebenarnya bukan masalah lukanya ya. Bagaimana dia beretika dan punya Bagaimana rasa dia tanggung jawab. bereaksi aja sih Iya. sebenarnya. Apa namanya kucing aja kita tabrak, kita geser, Gugurin kita minggir, kita cek. Ini manusia, dia nggak Rumah peduli. sakit syaraf terkenal di Menteng. Jadi mikir ya. Oke. Ya kan nanti netizen pasti akan bantu lah pasti ya. Itu mah gerilya netizen mah lebih cepat. Oke. Nah, katanya Koko sempat ditawari uang damai tapi dan tidak ada kata maaf dari pelaku. Jadi supirnya itu depan majikannya bilang kalau dia nggak ngebut. Gua tekan kalau nggak ngebut nggak akan terguling jauh. Bisa jatuh, iya kan? Iya. Gitu. Terus akhirnya gua tekan depan majikannya, dia baru ngaku kalau dia ngebut tapi nggak ngebut banget. Gua nggak mudeng kalau waktu kejadian itu dia nawarin uang damai berapa. Pas depan majikannya dia menawarkan 300.000. Gue yang bilang what the hell? Gue nggak minta duit, at least show some empathy lah. Iya. Gitu loh. Adik kamu kenapa? Boleh saya kirimin bubur nggak? Atau balsem deh. Nggak sama sekali. Atau Mau Jadi dia 300.000 Koko nggak ambil. Of course not. Ngapain? 300.000 mah. Apa? Ngapain masa lu belum? ini kemarin ditabrak malah mobil orang yang pengok sama dia. Dia strong. Dari jauh saat. Langsung gitu. Oh dia langsung masuk. Cuman kebelet. Oke, tapi kok dari Koko akhirnya memutuskan tetap damai atau tempuh jalur hukum? Gini, kalau tempuh jalur hukum itu berarti deliknya harus delik aduan. Adik gue yang harus lapor. Iya. Gitu loh. Terus ya adik gue kan seperti yang Ruben tahu, lu kenal adik gue juga dari kecil. Nggak pernah mau berurusan sama seperti itu. Mau diapain? Dan ya majikannya pun bilang seperti ini, dia sudah berbesar hati mau bertemu dengan saya dan berempati menjebatani masalah saya dengan supirnya. Kalau saya proses berarti kan saya memproses supirnya.
mentok-mentok secara hukum mobilnya akan ditahan. Buat apa? Kasihan supirnya dong. Buat apa? Gua mah cuman gini loh, show some empathy. Gue mampu kok ngobatin adik gue. Gitu loh. Nggak ada sama sekali, oh ya sudah. Makanya gue bilang, semoga tidur lu nyenyak. Mau diapain? Karena nggak ada rasa empati itu. Nggak ada sama sekali. Balsem aja kagak. Oke. Baik, ini ada artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Veteran Antolin dulu pernah hidup susah, kini hobi bantu orang susah. Hobi. Dulu pernah hidup Rame tuh berat jadi amat. konten tuh ya. Hobi. Dulu pernah hidup susah. Kita pernah hidup susah kan, Ben? Nggak ya? Kacau ya. Hah? Nggak ya? Sering. Oh sering ya? Hah? Kita makan nasi sama kerupuk pernah kan, Ben? Kak, ya betul. Kok, Apa? akhirnya Koko sekarang ini bantu-bantu orang ini. Kalau yang diposting itu berarti kalau nggak sponsor, brand CSR. Kalau yang tidak, gue nggak pernah posting. Ya. Nggak pernah posting gue. Karena Nah kalau ini yang ada anak-anak lagi pada ngantri tuh. anak-anak pada Masih ngantri itu pertanyaan? konten. Lu iseng aja? No, itu kalau baca captionnya created and produced by Tommy. Bukan gue. Gue nggak sekreatif itu. Oke. Gitu. Tommy Konten. itu siapa kok? Tommy si manajemen konten, dia yang bikin, dia yang produce, dia yang jual. I'm just a talent. Suka bagi-bagi rezeki ya. Gitu. Tapi akhirnya karakter itu jadi nempel sama Koko ya, karena ternyata postingan itu kemakan juga sama netizen. Iya, kayak gitu-gitu kan gue tidak sekreatif itu. Dan ada sebuah agency, Mas Tommy sama MPP, dia yang create ya. It's just work. Cuma sebuah pekerjaan aja buat gue. Oke. Nah, ini pernah takut salah sasaran nggak saat menolong orang? Oke. Ternyata dalam perjalanan Bertrand selama ini, ternyata orang kalau ada kena musibah itu juga ada ilmunya, ada caranya. Yang banyak Bertrand belajar, contohnya orang itu abis kena musibah itu harus dibiasakan untuk bergerak lagi, bukan cuman begini. Contohnya dibuatlah dapur umum supaya ibu-ibunya mau kembali masak. Ya. So there is a lot of ilmu yang selama gue menjalankan, gue belajar dengan Yayasan Media Group, gue datang ke pusat gempa di Lombok waktu itu. Jadi banyak sekali hal yang gue pelajari. Nggak segampang, ini buat kamu ya. No. Jadi there is after effect, ada trauma healing. Jadi banyak sekali ilmu yang gue dapet selama gue muter lah. Koko muter kemarin udah kemana aja kok? Keliling Indonesia sih. Terakhir kemarin ke Bali, itu kan korban longsor. Gue seharusnya berangkat di Minggu, adik gue ditabrak. Tapi karena ditabrak gue pending seminggu. Gitu. Logistik sudah sampai di Bali, memang cuma yang gue pas telat. kemarin korban ada terjadi tanah longsor di Bali itu kan pas gue MGI di Bali itu. Itu memang kondisinya di Bali itu setiap hari itu hujan. Hujan. Itu setiap hari hujan. Jadi kita mau pakai pawang sekencang apa, itu pasti ada hujannya. Itu memang. Dan bukan cuma tanah longsor, batu dari atas segede-gede gini ngegelinding. Batu-batu besar yang ngegelinding. Kena rumah warga, kena pura. Gitu. Ada satu keluarga yang, suaminya buta, istrinya polio, mereka semua hanyut. Tapi alhamdulillah selamat. Gitu. Ya, oke. Nah, katanya Koko dulu pernah jualan es mambo. Gue bukan jualan, nyokap yang jualan, gue nganter nitip di warung. Sama pastel. Sama pastel. Dulu pernah jadi pegawai kasir? Pernah jadi pegawai kasir, kerja di... Ngomongnya Kenapa Ben? Enggak, Kenapa Ben? kalau Anda itu maksudnya apa? Apa? Maksudnya apa kalau... Hebat. Karena gini, yang aku kenal ya, Bertrand Antolin sampai sekarang ini naik, itu ya mungkin dia punya ini, punya itu ya, karena melewati proses. Bahkan dulu mungkin orang tuanya bisa ngebiayain juga, tapi akhirnya dia memilih untuk bisa bekerja sendiri. Waktu lu jadi pegawai kasir itu memang gajinya berapa kok kalau boleh tahu? Nggak inget gue. Itu kan gue masih sekolah. Jadi itu magang apa hitungannya? Liburan sekolah gue kerja. Oke. Kalau zaman pulang sekolah itu gue pulang sekolah jam 2, jam 4 gue masuk studio dubbing film India. Gitu. Jadi I've been working since umur 14 tahun. Jadi dari pegawai kasir lu juga sempat jadi Dubber film dubber India. Film? India. Filmnya apa kok waktu itu? Lupa bahasa India sempat kan ngedubbing ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
film-film India gue sempat melakukan itu. Jadi lu ngedubbingnya dari Inggris ke Indonesia? Bahasa India ke bahasa Inggris kan sempet tuh satu era film India tuh bahasa Inggris. Lu juga terus tuh? Gue juga, terus jadi bahasa Indonesia gue juga. Gitu, kerja sampai Jadi jam kasih 11. banyak yang godain gak dulu kok? Hah? Gue ditaruh di tempat yang paling sepi, akhirnya tempat gue yang paling rame. Tuh. Pada ngeliatin doang kagak belanja yuk ngeliatin aja. Si bule. Yang rame, yang penting kan rame. Denger gak kata dia? Kepengen dia jadi kasir gitu. Nah, gue kalau lagi di toko gue juga gue duduk di kasir, gue seneng duduk di kasir. Ya lu pengen lihat lu dapat berapa hari itu. Beda. Ini kita reka adegan yuk, ya. Jadi ceritanya Betran ini dan adiknya Ayu mau titipin es mambo ke warung, tapi di jalan ada anak laki-laki Igun dan Wendy, nggak salah tuh, yang lagi main bola dan kena badan Ayu. Oke. Ya. Senang lu ya? Gua ditendang bola senang. Halo, ini bener nggak? Kasnya Jangan mana? sampai ada yang pulang ya. Ini Awas ya Oksadon ya. Oma udah oke belum? Oke. Ya udah. Esnya mana? Ini oke. Demi keselamatan bersama. Kalau nggak bersama lu pada cuci tangan semuanya. Ya. Jangan ke gua, Wen. Kan main berdua. Kalau lu lalu yang bikin skrip kan? Kan main berdua ceritanya. Oh. Jangan dibuat bercanda, jangan buat bercanda. Ini ya. Belum lucu. Belum. Ayo kita jalan. Yuk. Ini dijalanin. Iya bisa. Hah? Bisa dijalanin. Itu di Ya namanya usaha yuk dijalanin yuk. Iya ini dijalanin. Namanya usaha dijalanin. Vin, mana jalan nih? Nggak bisa naik? Bisa. Taruh. Nggak kuat. Mau es nggak? Aku punya teman. Asik. Ikan mambo. Ikan mambo. Iya gue bantuin. Wendy, maksudnya dia tuh pasti karena pingkan mambo kan? Iya. Kejauhan. Iya, mah di Ayo, kita minta tolong. Iya, iya, dia toh. Mambo. Jujur. Bang, dagang es apa? Lucu. Es mambo. Es mambo. Itu mambo. Es mambo, Bang. Es mambo. Mambo lagi. Judi lagi. Dicowel gue. Cakep. Kenapa? Kamu ditendang sama dia. Ini pernah ada. Kok dia yang ngadu kan Ayu yang ngadu? Ayu yang Ceritanya ngadu. gimana sih? Udah Lu jangan. undang Ayu. Nggak apa-apa. Udah biarin. Sini. Kita lagi main. Ya, kena. Ya. Tuh, ngambek. Dan akhirnya bola itu pun jadi ke siapa nih kenanya? Kaigun. Kemana? Kenain kemana? Ke dia. Tetap kena kayu. Berat, Om. Berat, Om. Iya. Orang mau laki ditangkep, set. Nahan dia, nahan. Gue selama 40 tahun nggak pernah lu main bola. main apa? Main Hah? apa, Min? Main apa? Kain. Ada deh. Oke, nah sekarang ini kita juga kedatangan atlet binaragawan yang aksinya berhasil mengharumkan nama Indonesia. Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia.
Nanti aja deh Kristen, nanti aja deh. Kenapa sih? Ini uring-uringan lagi nih. Kenapa? Kita gym sama dia yuk, si Chris nih tanya nih katanya. Lu tanya tuh berapa Risiko. nge-gym sama dia. Giliran tadi tukang es mambo lu nggak mau dagang? Mana? Dagang es mambo. Karena gue gym. Ini temen gue Chris. Coba kita langsung Muscle. panggil. Badannya muscle. Iya. Kita panggil langsung ini dia, Chris Putra. Duduk ya, Kak? Iya duduk ya. Silakan. Oh iya. Biar Mama, Iya. kalau menurut lo, kalau Sini, menurut Mas. lo nih gue nih ya, ini gue bukannya prasangka ya. Menurut gue dia mah pakai kostum. Enggak. Iya. Coba ini medalinya sampai kayak begitu banget. Iya, Kak. Kenapa pindah sih? Apa? Ini dia ngapain biar pindah? fokus kameranya, biar fokus. Ben, Sempit kok gede banget ya. Ben, Apa? coba lu mandang ke kanan, otot. Mandang ke kiri, pas betot. Satu-satu dong bisa dilihatin. Tangannya Chris paha lo sama. Iya, sama ya? Ini Coba. paha gue. Oh iya. Chris, kalau kamu nih badannya sebesar ini, kalau lomba tuh yang berapa kilo? Biasanya kelas 75 kilogram. 75 sekarang lagi stay di 80 dulu soalnya memang belum finish. Nanti finishnya buat pertandingan kelas Vegas di bulan Desember. Wow. Ya, ini lagi persiapan sekarang. Iya. Tanggal berapa kalau Vegas? Tanggal 9, Kak. Mau izin lagi? Iya. Mas Kris, Lu mau nemenin Oma buat ntar nyeduhin telur ya? Mas Kris, maaf sebelumnya. Ya, oh ini. Ini saya biasa kalau ada bintang tamu suka dapet titipan pertanyaan dari Ayu. Oh iya, Kak. Jangan marah ya. Iya. Ayu nanya nih, kira-kira ongkos kalau masang ubin kamar mandi berapa? Lu nanya apa? Nge-gym. Nge-gym. Oh, nge-gym. Kalau PT-nya Mas Kris, Ayu nanya kira-kira bisa gak ke Depok? Oh gitu. Ngajarin. Boleh. Tapi kebetulan sekarang Chris udah nggak fokus di ngajar sih emang. Udah. Iya. Iya. Udah kaya, Wen. Oh, enggak juga. Saya job ngejim-ngejim. Nah, dia lagi mau kompetisi. Iya, lagi persiapan mau kompetisi memang ya Kayak Ojak kebetulan pengen badannya udah begitu lebih. katanya. Oke, Chris ini berhasil memborong 5 medali di Worldwide Singapura. Ya, betul. Oke, aku punya tayangannya ini dia. Makannya apa sih? Makanya Ah. sebenarnya makan sama sih, Kak. Cuman memang kan kita kalau misalkan pengen membentuk badan itu kan kita butuh yang namanya protein. Protein itu artinya protos atau zat pembangun yang utama, akan membangun rambut, kuku, juga otot kita. Nah, protein itu kan dari makan kayak daging ayam, daging sapi, daging ikan. Kalau yang nabatinya tahu, tempe, ya seperti itu kacang-kacangan. Nah, itu yang saya makan agak lebih banyak sehingga ototnya pun akan lebih terbentuk lebih maksimal. Oke. Tapi nggak boleh digoreng ya? Kalau masalah digoreng atau enggak itu tergantung jumlah kalori yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita ngerasa pengen, saya pengen sedikit kalorinya biar kadar lemak tidak menumpuk, ya kita bisa menggunakan olahan lain selain digoreng seperti direbus, dikukus, dipepes, dipanggang ataupun di oven seperti Kalau itu. Lele makan nggak? Lele makan, cuman nggak digoreng gitu, Kak. Oh, dibiarin hidup aja. Oh, enggak juga. Olahannya aja yang diganti, Kak. Mak, Ya. boleh lihat satu nggak ini? Oh, yang ini, Kak. Ya, Ini, Kak. nih. Tuh lihat. Keren loh. Berat ya, Kak? Ini berat banget loh. Iya. Kamu dapat 5 medali emas ini kelas Iya. apa aja? Ini nih sebenarnya masih kelas 1 kelas yang sama, men's klasik fisik yang dimana penilaiannya itu dari bawah sampai atas. Kan kalau yang main fisik cuma pakai celana pantai, jadi atasnya aja. Ini yang klasik fisik, ada yang klasik fisik pemula, kemudian klasik fisik yang tinggi di bawah 170, sama yang overall, yang pemula. Nah, kalau yang ini saya diaduin sama yang tinggi-tinggi. Saya juara yang overall, digabungin sama yang junior sama yang senior, yang ini 2. Dapat duit nggak tuh menang begituan? Alhamdulillah. Dapat Iya. Bang, Iya. maaf nih, maaf. Iya. dengar duit maju kan? Ini jatuhnya apa namanya? Apa? Medali. Medali. Ini kan medalinya banyak, Bang. Iya, Kak. Boleh nanya nggak? Tapi jangan marah ya. Iya, Kak. Kalau bikin piala 17-an bisa nggak? Harga kali semua lu tanya. Katanya
H-1 sebelum ikut kompetisi beratnya over 2 kg. Iya betul Kak, iya betul. Amin satu memang ternyata berat badannya tuh over gara-gara memang udah lemes banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya ya sampai pengen nangis, nahan makan, nggak bisa makan karena kan biar berat badannya tetap turun kan, dan akhirnya ternyata beruntungnya banget gitu. Pas ditimbang di rumah ternyata timbangannya bener, itu masih over sekitar 1 kiloan ya, 99 on lah, 9 atau 1 kilo. Pas di sana ternyata under di sana, ternyata timbangannya mungkin rusak nih di sana. Aku tuh sekarang kalau nimbang suka under. Oh gitu. Underwater. Kurang gue tuh turun terus, Mas. Iya, under emang. Jadi begitu diinjek, under tanah yuk. Ngejeblos. Kita olahraga kayak dia yuk. Enggak, gua enggak. Ngomong mulu. Ini katanya kamu latihan mau ikut kompetisi itu sampai pingsan-pingsan. Iya betul Kak, sempat pengen pingsan karena memang over banget kan latihannya, dan sebelum pertandingan itu ada mengalami cedera yang cukup parah juga di bagian leher, di koli posterior gara-gara. Ini ya. Iya betul, gara-gara pull down sih Kak. Ya jadi akhirnya sampai kemarin tuh masalahnya sakitnya bukan di otot. Kalau sakit di otot tuh kan namanya delay onset muscle soreness, kerusakan otot. Jadi besoknya sakit badan kalau kita melakukan olahraga. Ini mah sakitnya di bagian kepala, pusing sakit banget kepala. Jadi sakit kayak sakit kepala aku. Makanya gitu. aku tuh kalau lagi di gym, kalau latihan berat-berat tuh bisa sparring sama teman. Betul sih, mereka supporter yang pernah. Dia pusing angkat, Nih, denger sini. Ada yang bantuin. Lu pusing angkat, kita pusing tagihan. Bener. Tagihan gymnya. Aduh. Buang bekas es belakang. Pantesan di plastik. Dorong. Ntar banyak semut, gatel, sampai sini gatel. Tuhan nyiptain sapu, lap, nanti iklan di lap. Semutnya keburu dateng. Tuh, lu denger Dede gak? Tuhan juga menciptakan tempat sampah. Mana ada kan tempat sampah? Ada nggak? Titit, ntar lo in-frame, mending bagus. Kalau pas lu masuk turun, Sayang. Paling berat ngangkat berapa? Kalau sekarang terakhir kali itu kayak misalkan squat itu paling berat 200 kilo. 200. Ya belum pernah lebih dari itu sih karena memang ngelihat kapasitas badan juga tidak pernah melebihi sih karena kita bukan powerlifting kan. Bisa This ngangkat bodybuilding Kak bukan Igun nggak? powerlifting. Gimana? Bisa ngangkat Kak Igun nggak? Oh nggak Kak Igun. Kak Igun berat badan berapa Kak? Berapa berat berapa? 200-an. Paling kuat berapa? Paling kuat apa tuh? Ngangkat. Angkatnya harus sekitar 200 Kak. 200 kilo Kak. Iya tapi itu angkatnya sama. squat ya Kak, bukan diangkat ya squat. Kalau misalkan deadlift ya kurang lebih sama segitulah deadlift. Mas. Seperti itu. Iya Kak. 200. Ya. Sama, Igun juga 200. 200. 200 kali mikir, ngangkat gak ya? Coba. Iya. Kan lu coba sayang, angkat. Oh, Beda gitu. nggak sih kalau orang nggak? Oh gitu. Coba. Ayo, nggak apa-apa. Gimana posisinya? Gimana? Jangan Ruben. Oh iya. Copot dulu. Ruben menteng. Iya, yang 200 no. Yang 200 dong. Kok gua 200? Gua enggak. Sampingnya. Ya, Kak, kalau misalkan 100, ini nanti Kakak agak lompat dulu kan. 25. Terus Kakak lurus aja gini, kencengin badannya biar bisa Kak. Dede mah cuma 20 kilo. Ya, jadi lah kalau loncat aja nanti lurus aja badannya gitu lihat ke atas ya. Ya. Oke, maaf ya Kak. Menang banyak lo ya, Wak. Oke, siap Kak. Dia nyari celana gue Iya, dulu. Dia mau. Loncat yang tinggi ya. Jangan gitu. Aw. Gitu. Tangannya Kak, maaf, tangannya lurus aja. Iya. Oke, maaf ya, Kak. Pasrah. Loncat dari 1, Kecekik 2, 3, nggak? turun ke bawah. 2, 3. Tuh ulang. 1, 2, 3. Au, ayo. Iya, dia nggak pakai dari celana gitu masuk. Ini lumayan ini. Kuat nggak dia nih? Kuat gak? Mas, kuat nggak Mas? Nggak usah diangkat gitu kali ya. Oh, coba diangkat Udah ada biasa. asuransi Jangan belum? biasa aja. Udah ada asuransi belum? Belum ada asuransi. Diangkat berdiri aja. Ayo dong, gua masa nggak kuat angkat gue. Ayo cepat. Berdiri. Jangan diangkat gitu Coba Mas. gini, angkat Gitu gini Kak. dong. Angkat gini Kak. Siap. Angkat gini Kakak tiduran Nggak gitu. mau. Oke. Dan
penyakit. Squat, Oke. squat, Nyari squat sini, penyakit. squat. Squat bisa. Squat, Squat deh, squat deh. Duduk di sini dia. Aku yang gini. Ya, oke. Dia mau yang kayak tadi katanya Mas ya. Kita coba ya, Kak. 1, 2,